Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat serta siap mengikuti pembelajaran daring hari ini. Untuk memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Untuk pembelajaran daring hari ini, kita akan membahas ulangan harian pertama. Setelah Ibu koreksi, ulangan harian pertama tentang teks diskusi. Setelah Ibu koreksi, ternyata ada 4 soal yang rata-rata kalian jawab salah. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama 4 soal tadi. Soal nomor 5, soal nomor 10, soal nomor 12, soal nomor 16. Soal nomor 5 tentang struktur teks diskusi, nomor 10 tentang ciri kebahasaan teks diskusi, nomor 12 tentang langkah-langkah menyusun teks diskusi, dan nomor 16 tentang gagasan pokok. Jadi anak-anak sekalian, kalian simak bersama-sama tentang teks diskusi. Yang nomor 5 dulu, tentang struktur teks diskusi. Pada pembelajaran minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang struktur teks diskusi. Secara garis besar, struktur teks diskusi itu ada 3. Yang pertama, struktur teks diskusi yang pertama berupa pembukaan atau bisa disebut juga dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi isu. Apa isu? Isu merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam teks diskusi. Jadi yang pertama, secara garis besar, struktur teks diskusi itu berupa pendahuluan yang berisi isu. Yang kedua adalah isi. Ya. Isi ini berisi beberapa argumen, beberapa paragraf, beberapa argumen. Jadi isi itu berisi argumentasi. Nah, argumentasi ini ada 2. Argumentasi mendukung dan argumentasi menentang. Nah, yang ketiga berisi kesimpulan. Nah, jadi secara garis besar struktur teks diskusi itu ada 3. Isu atau tadi dikatakan pendahuluan, 2 isi itu berupa argumentasi. Nah, argumentasi ini ada 2. Argumentasi mendukung dan argumentasi menentang. Dan yang ketiga berisi atau yang ketiga, struktur yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, bagaimana jawaban anak sekalian? Kemarin jawabannya banyak yang D. Ada 4. Nah, mungkin kalian kurang teliti ya di dalam membaca struktur teks diskusi. Pasti kalian bacanya ada isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, dan kesimpulan. Memang betul. Tapi secara garis besar itu ada 3. Isu, argumentasi, kesimpulan. Nah, argumentasi ini yang kemudian dibelah menjadi 2. Argumentasi mendukung dan argumentasi menentang. Nah, jawaban kalian kurang sempurna. Yang betul adalah C. Ya, struktur teks diskusi itu ada 3 yang betul. Baik. Sekarang nomor berikutnya adalah nomor 10. Ya, nomor 10. Jadi nomor 10.
Berikut ini merupakan pertanyaan teks diskusi yang menggunakan fitur bahasa modalitas adalah titik-titik. Itu salah ya. Jadi modalitas bukan medalitas, salah ketik. Nah, tentunya anak-anak masih ingat bagaimana ciri teks kebahasaan diskusi. Ciri teks diskusi. 1. Menggunakan kata hubung atau konjungsi. Ya, jadi yang pertama menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi ini ada bermacam-macam. Nah, yang sering digunakan dalam teks diskusi adalah konjungsi perlawanan. Nah, apa ciri dari konjungsi perlawanan? Itu menggunakan kata hubung tetapi, sedangkan, akan tetapi, sebaliknya, di pihak lain, dan namun. Itu ciri kebahasaan yang nomor 1, yaitu menggunakan kata hubung atau menggunakan kata hubung perlawanan. Kedua, menggunakan kohesi. Masih ingat anak-anak kohesi itu apa? Kohesi itu adalah kepaduan yang dicapai melalui pilihan kata. Itu mengenai kohesi. Nah, kohesi ini ada 2 macam. Yang pertama, kohesi leksikal, dan yang kedua adalah kohesi gramatikal. Nah, kohesi leksikal ini dapat berbentuk satu pengulangan. Artinya, dalam paragraf itu atau dalam kalimat itu terdapat kata-kata yang diulang. Dapat diulang 2 kali atau 3 kali. Nah, yang ketiga, kohesi leksikal ini dapat berbentuk sinonim atau biasa disebut dengan persamaan kata. Atau bisa dikatakan maknanya sama. Contohnya misalnya kata cantik dengan ayu. Kan sama itu maknanya. Nah, yang ketiga, kohesi leksikal itu dapat berbentuk antonim atau lawan kata. Contoh misalnya kata baik dan buruk. Artinya dalam satu paragraf itu terdapat kata baik dan buruk. Atau dalam satu kalimat itu ada kata baik dan buruk. Yang ketiga, kohesi leksikal dapat berbentuk hiponim. Hiponim itu kata khusus. Ya, ada hipernim, ada hiponim. Kalau hipernim itu kata umum. Contoh misalnya ikan. Hiponimnya atau kata khususnya ada lele, ada emas, ada mujair, dan sebagainya. Nah, itu mengenai kohesi leksikal. Sekarang yang B-nya, kohesi gramatikal. Tadi kan sudah ya. Jadi kohesi itu adalah kepaduan yang dicapai melalui diksi atau pilihan kata. Nah, kohesi gramatikal dapat berbentuk rujukan, substitusi, atau elipsis. Ya, ada 3 itu bentuk dari kohesi gramatikal. Nah, apa rujukan itu? Rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain. Contoh begini. Contoh dalam kalimat, Indonesia adalah negara agraris. Negara ini, nah artinya negara ini merujuk kepada Indonesia. Itu contoh kata rujukan. Yang kedua, substitusi. Ya, substitusi itu pengganti. Ya, substitusi itu adalah pengganti. Ya. Yang ketiga, elipsis. Elipsis ini ada kalimat yang dipotong atau dihilangkan. Contoh nih, coba perhatikan contoh kalimatnya. Kakak baru akan titik-titik dari Jakarta. Nah, kemudian dalam elipsis itu berbentuk seperti ini. Kakak baru akan pulang dari Jakarta. Kakak baru akan titik-titik dari Jakarta. Nah, berarti ada kata yang dihilangkan atau dipotong, yaitu kata pulang tadi. Kakak
baru akan titik-titik dari Jakarta. Itu contoh yang menggunakan elipsis ya. Nah, kalau begitu menggunakan elipsis berarti ada yang dihilangkan, ada yang dipotong. Kata ulang tadi ya dihilangkan, sengaja dihilangkan. Ya, ini yang disebut dengan elipsis. Yang ketiga, ciri kebahasaan teks diskusi yang ketiga adalah menggunakan modalitas ya. Modalitas itu keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap. Saya ulang, Ibu ulang. Menggunakan modalitas. Jadi modalitas itu keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Nah, sikap itu dapat berupa pernyataan, kemungkinan, keinginan, dan keizinan. Nah, itu. Jadi yang nomor 10 ini tentang modalitas. Nah, kalau begitu mana yang menyatakan kemungkinan, keinginan, keizinan dalam 4 kalimat di bawah ini? Coba kalian perhatikan. Ya, nomor 10. Berikut ini merupakan pertanyaan teks diskusi yang menggunakan fitur bahasa modalitas. Adalah titik-titik. A. Ujian nasional sudah selayaknya dihapuskan karena menyulitkan siswa. Apakah ada yang menyatakan kemungkinan, keinginan, atau keizinan? Tidak ada ya anak-anak ya? Baik, berikutnya. B. Museum Bala Putra Dewa merupakan museum yang berdiri di kota Palembang. Bukan modalitas. C. Mata uang rupiah hingga saat ini mengalami penurunan terhadap dolar. Itu juga tidak menyatakan keizinan, keinginan, atau kemungkinan. D. Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pemersatu. Nah, yang D ini yang menyatakan apa? Kemungkinan. Artinya bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pemersatu. Ya, ini merupakan keinginan bangsa Indonesia. Kemudian inilah jawaban yang betul. Jadi jawaban yang betul adalah D. Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pemersatu. Gitu ya. Keinginan dari seluruh bangsa Indonesia bahwa bahasa Indonesia ini dapat digunakan sebagai bahasa pemersatu. Sudah jelas anak-anak? 2 soal ya. Nomor 5 dan nomor 10. Kita lanjutkan nomor 12 ya. Kita lanjutkan nomor 12. Ketika akan menulis karangan diskusi, langkah paling awal yang harus dipersiapkan adalah titik-titik. Langkah yang paling awal. Coba siapa yang dapat anak-anak sekalian? Kalau kalian ingin mengarang, apa yang pertama yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian tulis apa? Nah, yang harus kalian tulis adalah menentukan tema tulisan. Itu yang pertama. Ya. Baru yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data atau bahan tulisan, mengumpulkan bahan tulisan atau mengumpulkan data. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Ya. Ini kerangka tulisan atau menetapkan kerangka tulisan. Ibu ulang. Jadi langkah yang harus kalian susun ketika akan menulis teks diskusi yang pertama adalah menetapkan tema terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan tujuan penulisan. Untuk apa teks diskusi ini ditulis. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan sesuai dengan tema. Ya, jadi bahan-bahan yang akan kita tulis mengenai teks diskusi ini kita kumpulkan, kita himpun, tentunya bahan-bahan ini sesuai dengan tema tulisan, ya. Dengan temanya, sesuai dengan temanya. Bahan harus sesuai dengan tema. Dan yang keempat adalah menetapkan kerangka tulisan atau menulis kerangka karangan. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam adalah
Yang keenam, merevisi. Kalau ada yang salah, kata-kata yang salah, merevisi atau menyunting, ya, menyunting teks diskusi itu. Baik, ya anak-anak. Berarti jawabannya yang mana? Iya, C. Jawabannya adalah menetapkan tema tulisan. Ya, C. Menetapkan tema tulisan. Baik, sudah 3 soal yang kita bahas. Ya, sudah 3 soal yang kita bahas. Nomor 5, nomor 10, nomor 12. Jadi nomor 12 jawabannya adalah C. Sekarang terakhir nomor 16. Coba kita lihat bersama-sama. Soal nomor 16. Mengingat kondisi lingkungan kita yang sudah tercemar, maka sudah sewajarnya kalau kita ikut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup agar kualitas lingkungan tidak menurun. Tanggung jawab dalam menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Perintahnya, gagasan utama paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, coba. Nah, gagasan utama atau sering disebut juga dengan gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Nah, kalau begitu, mana yang merupakan inti atau pokok dari sebuah pembahasan dalam paragraf itu? Coba perhatikan mana? Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah lingkungan kita yang sudah tercemar, merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi mana yang betul? Jawabannya adalah yang B. Baik, anak-anak sekalian. Demikian anak sekalian tentang pembahasan teks diskusi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan dari keempat soal ini. Ini hampir mengulang tentang materi teks diskusi dari strukturnya, kemudian dari ciri kebahasaannya, kemudian langkah-langkah bagaimana untuk menyusun teks diskusi, dan yang keempat adalah tentang gagasan utama atau gagasan pokok. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan, kemudian berdoa yang jelas, ya, berdoa, selalu mentaati perintah dari Bapak, Ibu, guru dan orang tua di rumah, dan yang paling utama adalah kalian melaksanakan kewajiban kalian sebagai umat yang beragama. Yang beragama Islam tentunya menjaga sholatnya untuk tepat waktu. Baik, demikian anak sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.